Dipanggilnya Ibrahim sama orang sono namanya Ibrahim. Daerah yang diinjek Ibrahim itu artinya orang yang selamat.
selamat dalam rangkanya nyebrang. Terus nginjak daerah pertama namanya Hebron. Apa namanya? Hebron. Itu kalau saya cerita ini 4 SKS. Kuliah 4 SKS panjang. Ya, alhasil itu yang sekarang itu kita kenal namanya Palestina. Palestina itu disebutnya Ad-Dib Al-Gharbiyah. Kalau cara di peta tidak ketemu Palestina. Yang ada Ad-Dib Al-Gharbiyah. Tapi belum muncul sekarang. Mungkin sekarang dinamakan Palestina. Nah, naik dari Masjidil Aqsa kepada Sidratil Muntaha, Profil Akhtar. Itu Rasulullah SAW melihat berbagai macam peristiwa. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW melihat malaikat di langit keberapa sebelumnya. Ya, ada kitabnya dulu. Jadi naik ke atas langit, di atas langit itu melihat ada malaikat yusajjiduna Allah, sedang sujud kepada Allah. Lagi sujud itu malaikat. Ketika malaikat itu sujud, lalu sense of humornya Rasulullah SAW keluar. Kata Nabi Muhammad kepada malaikat itu lagi pada ngapain itu malaikat? Yusajjiduna mundur dari mulai diciptakan. Dari sujud, dia mulai diciptakan sujud aja itu malaikat. Kalau kita kan enggak disuruhnya sujud, tapi perlakuan kita enggak sujud. Disuruh ke kanan kita ke timur, disuruh ke timur kita ke barat. Bini aja bini. Dek, beliin rokok ya, rokok Samsung ya. Dia bawa itu 50.000 ke warung. Pulang bukan Samsung doang yang dibawa. Ada micin, ada royco, ada masako, ada telur dan gitu. Itu manusia kalau malaikat disuruh satu dia tetap satu. Nah, kejadian nih, Rasulullah nanya sama malaikat Jibril, kenapa itu dengan itu? Lagi sujud malaikat itu dan kemudian dia diciptakan. Turunlah, diturun. Ketika turun, Nabi Muhammad menggodai malaikat itu. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar salam, dan ini sudah disampaikan sama Allah, malaikat nanti kelak akan ada yang uluk salam sama kamu, memberikan keselamatan kepada kamu, maka bangun jawab. Makanya kalimatnya bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Itu domirnya jamak, banyak. Berarti ini kepada malaikat semua. Kata malaikat dia, ada yang salam tuh. Maka ini yang disabdakan oleh difirmankan oleh Allah SWT, bangun. Malaikat itu bangun. Lalu jawab salamnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama malaikat. Tapi malaikat terangkat tuh, mana orangnya? Ternyata Nabi Muhammad habis salam ditinggal. Jadi Rasulullah lagi ke atas. Jadi ada tipe tamu tuh kayak begitu, kayak Nabi Muhammad ketok-ketok pintu, assalamualaikum, kalau kita buka pintu kagak ada orangnya. Ada kayak gitu? Ada gitu. Ada kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung pergi, kata Nabi Muhammad, ayo ngajar pergi. Lalu setelah dia menjawab salam dengan duduk di antara sujud, kembali sujud. Lalu sujud untuk yang kedua kali. Walida sholat sajadatain, walida sholat sujud fis sholat sajadatain. Dan karena itulah di dalam sholat itu sujudnya 2 kali, bisa dengan duduk di antara 2 sujud. Itu karena ada peristiwa seperti itu. Itu awal riwayat daripada duduk di antara 2 sujud. Nah, kita masuk duduk di antara 2 sujud ini, dalilnya mana? Kok bisa jadi rukun? Dalilnya mana? Dalilnya kita pakai dalil, pakai peristiwa yang aneh-aneh ya, atau mungkin hanya sebatas pengetahuan biasa. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Yang pertama dalilnya, sholatlah kamu seperti sebagaimana kamu melihat saya sholat. Ini dalil mantap ini. Bukan kalimatnya sholatlah kamu seperti saya sholat. Kalau pakai kalimat kayak begitu, maka di dunia ini orang yang sholat nggak ada yang sah sholatnya. Karena sholat itu sesuai dengan sholatnya Nabi. Nggak ada yang sah, karena ada yang sah. Nah, karena Rasulullah ngomongnya sholatlah seperti kamu melihat saya sholat.
Jadi yang kamu lihat pada saya, ya itulah yang sholat kamu. Nah, berarti nggak dihukumin tuh hatinya, nggak dihukumin. Kalau khusyuk banget terus. Coba kalau kata Rasulullah, sholatlah kamu seperti sholatnya saya. Kita kudu khusyuk, kan gitu. Kudu pakai pakaian yang seperti Rasulullah SAW. Harus persis, harus mirip. Karena sholatnya Rasulullah. Tapi ini enggak, Rasulullah bilang, sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Jadi kita yang mempresentasikan. Sehingga dalam masalah sholat banyak sekali versi. Ada yang tangannya sedekap, ada yang tidak. Yang sedekap aja ada yang di pinggir, ada yang di tengah, ada di dada. Kan kayak gitu. Ini menunjukkan apa? Representasi daripada ketika mereka melihat Rasulullah sholat. Jadi nggak cuma sekali Rasulullah, berkali-kali mereka melihat. Jadi kalau si fulan melihat Rasulullah, oh Rasulullah sholatnya begini. Si fulan melihat Rasulullah sholatnya begini. Nah maka kan ada perbedaan. Sehingga ini menunjukkan kekayaan kita terhadap dalil bahwasanya shollu kama ra'aytumuni sholli ini jadi tazanah buat kita. Gak usah berantem. Kadang-kala ada yang sholatnya subuh pakai kunut, yang satu enggak, kan gitu. Itu kan representasi daripada sabda Rasulullah SAW. Ada yang melihat bahwasanya Rasulullah kalau sholat subuh kunut terus sampai kapan? Hatta faraqud dunya, sampai beliau wafat. Jadi yaknatu subhi Rasulullah SAW kunut subuh hatta faraqud dunya, sampai dia wafat. Sehingga Imam Syafi'i menyatakan yang namanya kunut itu sunnah apa? Dibaca, dikerjakan kunut itu. Ada yang menyatakan enggak, kunutnya Rasulullah SAW itu apa? Yaqnutu sahran summa tarakahu. Rasulullah itu kunut cuma 1 bulan, habis itu ditinggalkan, enggak lagi melaksanakan kunut. Kenapa? Karena pada saat itu lagi perang, namanya perang Yamamah, umat Islam banyak yang terbunuh, sehingga Rasulullah kunut, namanya kunut nazilah. Jadi kalau kita lihat ada Palestina dan Israel ini, maka hendaknya kita disunahkan kunut nazilah, gitu ya, kunut nazilah itu ternyata Rasulullah tidak cuma sholat subuh, tapi semua sholat, zuhur kunut, maghrib kunut, isya kunut, semuanya kunut semuanya, tidak terkecualikan, gitu ya. Nah, dalil yang kedua dari Imam Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada orang sholatnya acak-acakan. Ada orang sholatnya acak-acakan, enggak beres. Lalu kata Rasulullah SAW, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu sholat karena kamu belum sholat. Kata Rasulullah, "Irji fasalli fa innaka lam tusalli." Silakan kamu kembalikan lagi sholatnya, lakukan lagi sholatnya, karena kamu belum dinyatakan sebagai sholat. Kenapa demikian? Karena ternyata orang tersebut sholatnya salah-salah. Lalu orang itu dibimbing sama Rasulullah. Nih, sholat yang benar kayak begini, berdirinya begini, rukunya begini, sujudnya begini. Sampai pada waktu julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, maka Rasulullah SAW belum ngasih tahu itu loh, duduk di antara 2 sujud itu kayak begitu. Ya, ini dalil daripada duduk di antara 2 sujud. Ada sahabat Rasulullah SAW, sholatnya salah-salah, lalu kata Rasulullah SAW, duduk, saya benerin sholatnya, sholat lagi nanti saya benerin, saya tuntun, kata Rasulullah SAW. Sampai pada waktu dia melaksanakan sujud di antara 2 sujud, benar-benar dibenarin sama Rasulullah SAW. Pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah, menurut kaum ulama minimal bagaimana? Duduk di antara 2 sujud itu bagaimana? Duduk di antara 2 sujud itu dalam posisi seperti ketika kita tasyahud awal, atau lebih dikenal namanya duduk iftiros. Jadi duduk dalam sholat itu ada 2. Satu namanya duduk iftiros, kedua namanya duduk tawarruk. Duduk iftiros ini adalah duduk yang dimana kaki kiri dikempit, diinjak, didudukin
sama pantat kita, sama bokong kita, sedangkan kaki kanan kita ditegakkan lurus. Ditegakkan lurus. Itu namanya duduk di antara dua sujud. Gimana duduk di antara dua sujud itu? Nih. Lihat. Ini duduk iftiros. Kaki kiri dimasukin ke dalam, lalu didudukin. Nah, dudukin ya. Duduk nih, udah nih. Lalu kaki kanan diberdirikan. Nah, ini namanya duduk iftiros ya. Nah, ya benar duduk iftiros begini. Kadang-kala kaki kanannya itu bisa dikesinin, boleh. Silakan begini boleh. Enaknya aja gimana? Cuma sunnahnya itu kaki-kaki kanan kita jari-jarinya dihadapkan ke arah kiblat. Diri. Ini nih. Saya lihat dari yang dari sana lihat. Ini ya. Jadi ini duduk iftiros yang sempurna. Duduk yang kedua namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu duduknya tasahud akhir. Maka kalau duduk tawarruk, kaki sebelah kiri kita dipindahin, dimasukin ke dalam kaki kanan, masukin. Nah, ini namanya duduk tawarruk. Jadi sambil miring, agak miring sedikit, nah, gitu ya. Ini namanya tawarruk. Kalau yang tadi, kalau jurus baina sajdatain itu duduknya bukan tawarruk, tapi duduknya iftiros, seperti ini. Kaki kiri kita dudukin, kaki kanan kita tegakkan. Boleh begini, boleh juga seperti ini. Silakan saja. Nyamannya seperti apa? Cuman sunnahnya jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Oke, sampai sini. Sampai sini paham ya? Kapan saja duduk iftiros itu ya, tawarruk. Kapan saja duduk tawarruk itu berlaku bagi beberapa tempat. Satu, ketika duduk di antara dua sujud, tadi duduk tawarruk. Yang kedua, ketika akan tasyahud awal. Lagi tasyahud awal, duduk tawarruk. Atau ketika tasyahud akhir, tasyahud akhir nih. Tapi kita tidak ingin salam, maka iftiros, jangan tawarruk. Contohnya bagaimana? Contoh misalkan dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau subuh itu kunut, gitu ya, Pak. Nah, kunut ini posisinya namanya sunnah abad. Nanti abad sholat belakangan, macam-macamnya banyak. Kunut ini sunnah abad. Sunnah abad itu apa? Sunnah abad ini adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan, tidak kita kerjakan itu sunnah, maka berimplikasi, maka berefek kita diperintahkan sujud sahwi namanya. Sujud sahwi. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid, maka kita assalamualaikum. Nah, karena kita tidak mengerjakan kunut yang sunnah abad itu, maka karena dia sunnah abad, kita diperintahkan untuk sunnah tadi ya, diperintahkan untuk sujud sahwi. Maka ini tasawuf akhir kita ini tidak akan salam, tapi melakukan sujud dulu. Namanya sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi dulu. Maka kalau kita ingat di pertengahan, oh iya, saya belum melaksanakan atau belum membaca doa kunut, maka dalam tasawuf akhir rubah kakinya, jangan jadi tasawuf akhir, jangan tawarruk, tapi duduknya diiftiroskan. Kenapa diiftiroskan? Karena kita belum mau salam, baru sujud. Ini contoh ya. Tadi saya nggak melakukan kunut. Maka saya ingat, oh ini lagi tanya-tanya nih, oh saya ingat nih. Tapi jangan itu, oh Ustaz begitu maksudnya ini lagi nyontohin. Nanti dicontohin. Ini lagi nyontohin nih. Saya ingat, oh saya belum melaksanakan sujud. Saya belum melakukan kunut pada salat subuh ini. Kunut itu sunnah abad. Maka bagi orang yang hendak tidak melakukan kunut, maka sunnah lagi dilakukan sujud sahwi. Maka saya ingat nih, ketika tahiyat akhir, maka harus dirubah sesegera mungkin duduknya menjadi iftiros. Rubah.
Nah, itu berubah. Lalu setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud saya. Allahu akbar ya. Allahu akbar. Konon sujud sawi itu boleh 2 kali, boleh 1 kali. Bebas saja Bapak mau yang mana. Kalau saya mah senangnya 1 kali aja. Males saya orang. Allahu akbar. Misalkan subhanaman la yanamu wa la yasru. Lalu ketika Allahu akbar kakinya dirubah jadi iftiros. Dari iftiros jadi tawarruk. Kenapa? Karena ingin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini namanya ketika kita tasyahud akhir akan tetapi tidak ingin melaksanakan salam terlebih dahulu karena ada sujud sahwi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu